Ini waktu beliau pengislaman Tante Komang. Setiap orang yang memukul batu itu baru 2-3 kali gatal semua badannya. Itu ada orang tua berjenggot putih, panjang pakaiannya, dan itu umurnya mungkin ratusan tahun lalu. Rumahnya di situ. Di batu itu. Iya. Itu dari dulu udah. Itu ada satu waktu bosnya Pak Ustadz nih ngingetin bener-bener nggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi ya sama Tung Family Channel. Kita mau coba ngobrol-ngobrol di sini tentang guru kita Pak Ustadz Danu. Mau tanya-tanya ini Mama Haji sama Papa Haji, masih ingat ya? Apa yang beliau ingat tentang Pak Ustadz Danu? Oke guys, ikuti terus ya. Bincang-bincang lagi kali ini bersama keluarga saya, Tung Family Channel. Ada kakek Haji, Haji baju merah, kakek Haji. Ada nenek Haji, ada Om Aming, ya itu adik nomor 2. Ada Tante Rosi, aduh Tante Rosi. Ada Om Roni, nah ini adik nomor 3. Ada Mama Mary. Sahabat beriman dimanapun berada, kita akan coba mengingat-ingat kembali gimana guru kita Ustadz Danu pada masa-masa tahun 90-an. Kita ada beberapa foto ya. Ada beberapa foto. Nah, ini waktu beliau di Bali ya, ini. Ya guys, masih muda banget nih. saya ini guru kita Pak Ustadz Danu. Kemudian ada beberapa foto lagi ya, ini kita kumpul-kumpul di rumah ini ya. Ini beliau Pak Ustadz Danu, ini kakek Haji, ini saya, ini Mama Mary, ini Tante Rosi ya. Iya. Wow. Ini Jody kecil. Iya. Itu yang Tahun separuh berapa ini ya? Yang separuh kepalanya Roni. Tahun 97. Oh, iya ya, ini Roni 97 ya. Oh. Terus Kumpinya di situ di 9. Ya, kumpinya tayangnya iya, di iya. satu deret itu. Nah, ini waktu beliau pengislaman Tante Komang. Tante Komang ini istrinya Om Amir. Ini saya. Beliau guru kita Pak Ustadz Danu ya. Keluarga Ini dari Makassar. Mama Mary. Terus ini ada beberapa keluarga dari Makassar ya. Tempat lahir beta. Ini tahun 97. Dan beliau juga ada menghadiri pernikahannya, resepsi pernikahan Om Amir dengan adat Bugis. Nanti dikasih lihat apa sih? Ini Pak Asepnya Istrinya Pak Asep. Tahun 97. lahir barangkali. Lumayan ya. Ada sebayang. Itu mejanya ini masih ada nih. Hah? Mejanya masih ada. Nah itu meja, mana aja? Itu mejanya di tempatmu. Oh, iya. Oh Di itu. ruang tamu. Yang pendek itu ya. Iya. Udah lama juga umurnya itu. Udah 25 tahun. Kursi-kursi.
24 years. Seru ini, seru. Seru. Dokumen-dokumennya orang itu mungkin belum Sebenarnya masih banyak lagi ya. banyak. Ya, Ada ketika beliau sempat inspeksi di satu proyek di Jawa Tengah, Taman Jiwo. Wah itu. Karena kebetulan beliau juga seorang insinyur sebenarnya guys, ya. Pak Ustadz Danu itu juga insinyur teknik sipil. Ini waktu ini beliau berapa usianya? 33 tahun ya? 33 tahun guys. Cukup muda, berarti saya juga 32 mungkin. 32 ya. Beda beda tipis. Kita semua masih belia waktu itu. Sekarang udah tua, udah bangkotan. Oke guys, ikuti terus ya. Nanti kita lanjut lagi. Nenek Haji lagi buat kopi. Yang paling berkesan atau yang paling diingat waktu itu beliau itu sejak dari dulu selalu menjaga wudhu. Oh iya. Nah itu, beliau selalu menjaga wudhu, tidak pernah batal. Kalau batal ambil wudhu lagi. Nah itu yang paling dari dulu tidak pernah beliau tinggalkan ya Pak ya. Tidak pernah batal wudhu. Dan makannya juga gitu. Kenapa makannya gimana? Papa kan kalau ikut Pak Ustadz nggak bisa nggak makan lah. Papa kelaparan tapi takut ngomong. Beliau tuh makannya nggak. Apa namanya? Beliau makan itu kalau lapar gitu ya? Ya pokoknya susah nggak tahu ya, seolah-olah jaga jarak kalau makan. Kalau kita kan lapar Jaga jarak makan. dengan apa itu? Nggak, maksudnya lama jauh gitu masih bisa bertahan walaupun kan tidak puasa gitu loh maksudnya. Iya, makan kalau lapar. Ya itu bisa jadi. Kita yang nemenin udah pucat. Orang-orang sini udah kelaparan. Ya, apa namanya? Dulu kita pernah minum kopi di mana itu Pak? Di Ubud? Kupu-kupu Barong ya? Ya. Ingat ya Bapak? Kita pernah minum kopi guys dengan Pak Ustadz Danu di daerah Ubud. Itu namanya Kupu-kupu Barong kalau nggak salah tuh. Kopinya dikit, kecil tuh. Terakhir waktu bayar kaget. Karena itu dolar. Dia kopinya satu sloki kecil. Beliau tanya, gimana Pak Man? Ya lumayan bos. Maklum di Bali itu kan Harga turis. harga turis semua dolar. Padahal hanya minum kopi itu ya, kita bertiga atau berberapa waktu itu ya? Lupa inget. Sempat itu, terus sempat keliling-keliling juga ke daerah Ubud dengan beliau. Beliau senang melihat apa namanya Kisah. kesenian daerah, lukisan, di pengosekan, bahkan sempat ke apa namanya itu di Kelungkung, Kelungkung ya? pengosekan ya, Bukan. apa namanya itu? Ya. Kamasan. ya. Kamasan, ya. Sempat melihat lukisan di Kamasan. Lukisan wayang di sana biasanya. Terus ada senang uang-uang tuh. yang dirangkai itu. Oh ya, pes bolong itu ya. Pis bolong ya. Uang kepeng. Uang kepeng yang dibentuk-bentuk itulah Dibentuk. gitu. Hanya melihat-lihat. Terus di Biasanya daerah ini, bank-bank yang pakai itu. di daerah Petulu itu loh, Oh, pedulu. bebek-bebek itu Anu, ya. apa yang terbang tuh? Yang terbang tuh apa namanya? Bangau. Banyak bangau. Bebek-bebek Petulu zaman bangau. dulu itu ya, di Bali kan itu memang apa namanya, Ya, daerah-daerah. souvenir ya, souvenir itu. Kita juga sempat sampai ke Lombok guys. Beliau memberikan tausiah di Lombok. Oh iya, dulu. Kebetulan diundang juga dengan beberapa orang-orang penting di situ ya. Kalau nggak salah itu Wakil Ketua Intindo Lombok, kalau nggak salah Ikatan Konstruksi ya, Konstruksi Indonesia, ya begitulah.
perjalanan beliau sampai di Lombok, di Makassar juga, Ya sampai hampir yang seluruh sama Indonesia itu ya. ya. Hampir Kebuni. seluruh Indonesia juga, Sumatera, Kalimantan pernah juga. Terus apa lagi Pak ceritanya? Setelah itu nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi ya waktu itu? Oh, kalau di proyek ada. Apa itu? Jadi di proyek ada bathtub satu villa itu, Heeh. di tempat bathtub itu batu keras dan mungkul gitu istilahnya. Hmm. Itu harus dibelah batu itu Batu supaya dibelah. bisa dimasukkan bathtubnya itu. Setiap orang yang memukul batu itu Hmm. baru 2-3 kali gatal semua badannya. Oh. Berarti tidak bisa Pak, gatal sekali semua Kenapa badannya. itu ya? Sudah itu ganti lagi orang. Oh. Tak kasih tahu anunya. Intinya batu itu nggak bisa dipecah gitu. Nggak mau. Setiap Bukan, orang kalau yang dipecah itu memecah, mesti gatal orang Ya. yang mencari. tapi terpecah batunya. Belum bagaimana berarti orang kan baru nggak bisa dipukul terpecah, ya? gitu sudah terus Oh. tak kasih tahu lagi itu staf, bisa nggak anunya bapaknya itu anu ya, kasih tahu anunya kan, oh bisa katanya, kalau itu bisa nggak kita undang. Nah diundang nggak beliau ke anu Proyek. proyek dulu. Inspection. Saya bilang Pak, di sini ada batu yang harus saya bongkar karena ini ada bathtub yang persis di batu itu letaknya nggak bisa dirubah. Nah kalau dirubah kan keluar dari tembok. Nah jadinya oh iya ya, sambil beliau santai-santai aja lihat. Ternyata yang jaga itu orang tua yang sudah ratusan tahun. Apa itu jin maksudnya? Pak? Iya sih. Oh, iya. Jadi kan Kan Bukit Menoreh tuh. Ya. Di atas. terus saya bilang bagaimana ini Pak? Ya ini tidak ada jalan lain ini Pak. Kalau bisa karena di situ letaknya bathtub itu yang harus dipasang. Jadi batu itu harus dipecah. Kalau dipecahkan untuk masukkan namanya bathtub. Jadi dialog beliau itu sambil jalan dia. Waduh dia agak susah ini. Dia nggak mau pergi. Nah, dia kasih tahu. Itu ada orang tua berjenggot putih, hanya pakainya. Dan itu umurnya mungkin ratusan tahun lagi. Rumahnya di situ. Di batu itu. Iya, Tapi akhirnya batu itu bisa dipecahin nggak? bisa karena Oh, bisa. dipindah. Dinego gitu Pak ya? Ini aku sama anunya Pak. Itu pakai syarat nggak waktu itu dia? Minta Dia syarat? cuman bosnya kan dia ngomong minta. Dia kasih tahu, kamu saya mau pindah dari sini. Heeh. Kamu maunya di mana? Di bukit sana, di sini. Ya, yang bilang itu nggak bisa. Saya di situ ada orangnya. Oh, terus? Di sini juga nggak bisa. Kalau saya taruh di bukit mana, dia bilang bosnya. Oh saya bisa kalau itu. Akhirnya Dipindah mau. dipindah begitu dia dipindah, besoknya dia bilang kayaknya sudah tidak ada yang tinggal di situ, sudah mau dia pergi. Sudah saya nego dan dia mau pergi. Besoknya bahkan dipukul, satu kali dipukul terbelah dia punya Batunya. Aduh, masuk itu anunya Bathtub. batu itu anunya, wih hitam mengkilat batu ya? itu. Jadi kalau dipegang itu, wih, memang Jadi waktu itu hanya diajak dialog seperti orang berdialog gitu ya Pak ya? iya. Anunya Pak Ustadz ini dialog itu tak tinggal di sini, pindahkan di sana. Udah mau itu ada yang punya. Pakai bahasa apa waktu itu Pak? Ya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya? Ya. Dia kasih tahu, saya sudah dialog sama dia. Ternyata dia mau. Tadinya dia tidak mau. Tapi saya kasih beberapa tempat. Artinya enggak pakai baca-baca, enggak pakai gitu ya Pak ya? Enggak pakai ya? Enggak. Bisa ya, memang ya memang enggak perlu dibaca-bacain, tapi ya memang orang yang berdialog dengan itu ya harus Ya harus Iya. kenal. harus imannya tinggi ya.
kali seperti itu ya walau. Tapi akhirnya batu itu bisa dipecahkan waktu itu. Oh bisa habis itu lurus atasnya masuk dari. Wah. Ada fotonya nggak itu dulu Pak? Oh enggak difoto. Oh nggak difoto ya? Kita juga ini takut. Beliau belum begitu kenal sekarang, tapi orangnya ganteng, orangnya kok kayak gitu ya. Ya memang waktu itu masih ganteng beliau, masih muda. Dan memang halus sekali ya omongannya. Gimana Ron? Ada lagi enggak kira-kira apa namanya yang diingat, yang selalu diingatkan oleh Pak Ustadz Danu itu? Yang jelas kan yang pertama itu jangan lupa sholat itu pasti itu. Iya. Pernah beliau ya gitu ya nyampaikan. Wih, keras itu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya ada satu yang ini. Apa itu? Yang masih melekat sampai detik ini masih tak dan berjuang, belum bisa dijalankan. masih terus berjuang guys. Ini Om Roni. Ini ada nomor 3 ya guys. Ada satu kesempatan tuh bos ya Pak Ustadz ya pernah bilang kalau Oni itu dibilang ini apa, orangnya tuh over spekulasi. Oh, terlalu berani terlalu berani mengambil resiko gitu ya? Iya. Jadi waktu itu kan nggak tahu apa sebenarnya artinya over apa spekulasi itu. Oh. Tapi terus kesini itu jadi berpikir bahwa kadang Oni itu kalau melakukan sesuatu itu lupa sama yang di atas, lupa sama Allah gitu. Lupa Allahnya itu loh. Apa itu waktu itu kasusnya? Apa aja kerjaan yang jelas. Kerjaan. Jadi, kalau melakukan suatu pekerjaan apapun itu dari dulu udah itu ada satu waktu bosnya Pak Ustadz ngingetin bener-bener nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita kerja tuh nggak boleh over spekulasi, karena over spekulasi itu kan artinya kita nih yang kerja, padahal kita kerja ini kan nggak bisa kerja kalau nggak atas izin Allah itu, atas pertolongan Allah gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang itu, masih berjuang banget. Gimana itu supaya kita kalau kita bekerja sekarang mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, sehingga pada saat proses bekerja itu kita selalu mengingat bahwa ini atas izin Allah. Jadi kalau Oni itu kadang berpikir, wah ini kerjaan saya nih, kan sering, kan banyak sekali sering ulasannya kayak gitu. Itu memang sulit gitu. Kalau bosnya bilang itu sangat sulit sekali. Itu yang sampai saat ini masih tak perjuangkan, bagaimana kita bahwa dalam bekerja itu tidak egois gitu ya, bahwa ini adalah hasil, ini adalah saya ya, ini hasil pemikiran saya, ini nanti hasilnya akan seperti ini, hasilnya akan seperti itu, ini harus begini. Wah, itu yang berat. Pernah waktu itu udah Pak Ustadz dia bilang kayak gitu. Aduh. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan, bisa berjuang. Nggak seperti kayak gitu. Yang jelas beliau itu beliau itu selalu menegakkan tauhid. Itu yang pasti, itu tauhid, mengajak kita itu kembali ke jalan Allah. Itu memang menjadi basic dakwahnya beliau ya, Pak Ustadz Danu itu seperti itu. Ya, sejak awal kita ketemu lah. Ya. Awal kita ketemu itu emang beliau udah bicara sama saya.
Memang basic dakwah beliau itu tauhid. Jadi mengajak selalu orang itu kembali ke jalan Allah, mengingatkan tentang Quran dan hadis. Memang itu tujuan yang sangat mulia sekali dari Pak Ustadz Danu. Bahkan beliau sempat cerita atau bilang sama saya itu, Ri, yang penting gimana caranya orang itu bisa masuk surga. Nah itu tujuan yang benar-benar mulia sebagai seorang pendakwah itu. Yang paling yang paling nyata kelihatan dalam kehidupan itu akhlak yang dihubungkan dengan penyakit itu sendiri. Bagaimana kita berperilaku yang tidak baik akhirnya akan menuai penyakit. Dan itu nyata banget. Dan beliau selalu memberikan solusi bagaimana supaya orang itu bisa sembuh, bagaimana seseorang yang sakit itu bisa kembali ke jalan Allah dengan diingatkan tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu yang menimbulkan penyakit. Nah itu sebenarnya. Nah sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Tadi banyak sekali yang kita bicarakan, mengingat-ingat lagi apa pesan-pesan dari guru kita semua Pak Ustadz Danu. Bagaimana tadi kakek Haji menceritakan beliau pernah kena sihir, ditangani, diobati oleh diselesaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Bagaimana juga tadi di proyek ya, di proyeknya kakek Haji itu ada satu batu yang nggak bisa dipecahkan orang, akhirnya dinego oleh beliau guru kita Pak Ustadz Danu. Keesokan harinya batu itu bisa dipecahkan gitu ya Pak ya. Om Roni juga menceritakan bahwa dalam bekerja itu harus selalu mengingat Allah. Oke guys, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat diri saya dan buat kita semua ya. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datang dari kita sendiri. Marilah kita banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dan kita kembali ke jalan Allah. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.